Maka kita tutup khutbah kita dengan adab-adab dari sunnah yang berhubungan dengan apa yang kita lakukan di saat kita keluar dari majelis ini, dari salatul Id, terutama adab-adab penyembelihan juga. Maka ketahuilah ya ibadallah, setelah kita selesai melaksanakan salat, maka jika kita bertahniah, memberikan celebration dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, maka hukumnya mubah. Telah datang hadis-hadis yang sahih athar dari Wathilah ibnul Asqa, dari amalan beliau bertemu dengan Abu Umamah dan para sahabat yang lainnya dan mengatakan taqabbalallahu minna wa minka. Dan begitu pun athar dari salaf yang lain. Maka yang penting athar dari sahabat ini, dan hadis ini, athar ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan para ulama yang lainnya, sehingga jika kita keluar dari khutbah ini bisa kita saling memberikan celebration. Dan yang kedua, mukhalafatut thariq, menyelisihi di saat kita pergi dengan kita pulang. Maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari an Jabir bin Abdullah. Disebutkan dari Jabir, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumil Id, bahwa Nabi dulu di saat melaksanakan salat Id, yukhalifut thariq, di mana dia menyelisihi datangnya kepada masjid, kepada musala, dan pulangnya dari musala ke rumahnya menyelisihi jalan. Dan begitu pun dari sunnah setelah itu, bagi mereka orang-orang yang mempunyai sembelihan, agar pulang cepat untuk menyembelih dan memakan dari hasil sembelihannya. Maka sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad dengan berbagai lafaz dari Buraidah. Berkata Buraidah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'kula hatta yarji'a min salatil Id wa ya'kula min dzabihatih. Bahwa Nabi dulu jika melaksanakan salat Id, maka dia datang ke musala dalam keadaan tidak makan. Sampai kapan? Sampai dia menyembelih dan makan dari sembelihannya. Maka hadis ini datang dengan berbagai lafaz. Sampai dia menyembelih, sampai dia makan dari sembelihannya. Hadisnya disahihkan oleh para ulama seperti Syekh Al-Albani dan yang lainnya dari berbagai jalan. Adapun pengkhususan bahwa memakan kibdah ataupun hatinya, maka sanadnya dhaifun jiddan. Sehingga jika kita makan daging ataupun makan hati tidak apa-apa. Namun mengkhususkan mengira itu datang dari Nabi, maka tidak sahih. Kemudian kita masuk kepada adab-adab sembelihan. Setelah kita menunggu untuk diproses hasil sembelihan kita sehingga kita makan, maka di sana ada sunnah-sunnah di saat menyembelih dari adab-adab yang mulia. Pertama, agar kita melaksanakan penyembelihan dengan baik dan cepat, dengan mengasah tajam dari parang-parang, pedang-pedang, ataupun golok-golok, ataupun pisau-pisau. Dan ini telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, di mana Aisyah radhiyallahu anha di saat Nabi menyembelih kambingnya, dikatakan oleh Nabi, ya Aisyah, itini midyah, hati au halummi midyah, berikan kepadaku wahai sayangku pisau. Washhadiha bihajarin, maka asahlah dengan hajar, dengan batu. Dan begitu pun di dalam hadis yang muttafaqun alaih disebutkan dari Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsan ala kulli syai', fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dabahtum fa ahsinu dhibha falyurih dzabihatahu wal yuhidda syafratahu. Maknanya,
Allah telah menuliskan kebaikan ihsan pada segala sesuatu. Jika kalian membunuh maka bunuhlah dengan baik. Dan jika kalian menyembelih maka sembelihlah dengan baik. Maka tajamkanlah pedang-pedang, golok-golok, pisau-pisau kalian agar menyenangkan dan memudahkan sembelihan yang disembelih. Maka ini adab yang pertama dan adab yang kedua. Di saat kita butuh untuk mengasah pun, maka jangan mengasah pisau kita di depan sembelihan yang akan kita sembelih. Maka telah datang di riwayat Imam Al-Hakim di Mustadraknya dari jalan Hammad bin Zaid an Asim wa huwa Al-Ahwal, Asim ibnu Sulaiman Al-Ahwal, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Berkata Ibnu Abbas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yamurru ala man yadbaha bidabihah, bahwa Nabi melewati dohirnya di hari-hari Id ataupun tasyrik kepada seseorang yang akan menyembelih sembelihannya. Wa huwa qad daja'a syatah wal yuhidda syafratah. Maka didapati oleh Nabi orang ini telah menidurkan dan membaringkan sembelihannya, binatang ternaknya. Di saat dibaringkan dia sibuk mengasah dari pisaunya. Maka marah Nabi dan berkata, lima fa'alta hada ataqtuluha qatlatain, kenapa kamu melaksanakan yang demikian? Maka kamu akan membunuhnya 2 kali. Membunuh 2 kali. Pertama yang sangat perih adalah stres, mati dengan rasa takut. Dan yang kedua dengan sembelihan kami. Maka dikatakan oleh Nabi setelah itu, faman arada an yadbaha falyuwari safratahu, agar menyembunyikan pedangnya di saat itu, dan juga di saat menyembelih agar pedangnya sudah siap untuk diasah. Maka hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan disahihkan Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i pula. Dan perkara yang ketiga dari adab, kita bertakbir dan membaca basmalah, afwan, yusammi wa yukabbir. Makna yusammi bukan membaca basmalah tetapi membaca bismillah. Adapun basmalah dengan tambahan Ar-Rahman Ar-Rahim, sehingga cukup dengan bismillah. Wa yukabbir, dan juga bertakbir. Maka di saat kita menidurkan sembelihan, maka kita bertakbir dan membaca bismillah. Pendalilannya seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Anas ibnu Malik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi yaumi Id dzabaha kabshain amlahain wa yusammi wa yukabbir wa wada'a rijlahu ala khifafihima. Maka Nabi dulu di saat menyembelih 2 kambingnya yang gemuk dan putih, maka Nabi menyimpan kakinya pada bahu atasnya dari kambing tersebut, dari sapi tersebut, kemudian menyembelih dan berkata bismillah Allahu Akbar. Dan boleh ditambah dengan Allahumma taqabbal minna wa min alina, atau seperti saya, Allahumma taqabbal min Sa'id wa min ali Sa'id. Wahai Allah, terimalah sembelihan dari Sa'id dan dari keluarga Sa'id. Itu juga dari sunnah sesuai di riwayat Imam Muslim dari Aisyah. Seperti di hadis tadi, di saat meminta kepada Aisyah untuk diasahkan pisau, maka Nabi pun wawada'a, maka Nabi menyimpankan, menidurkan kambing ataupun kabs tersebut, kemudian yusammi wa yukabbir, kemudian setelah itu dari sunnah dan adab menghadapkan kepada kiblah. Maka kiblah kita di sana, maka dipegang sebelah kiri kepalanya, kemudian menyembelih dengan kanan, karena kebanyakan kaum muslimin tangan kanan yang dipakai, maka dibaringkan ke arah kiblah. Maka ini adalah
disebutkan oleh para ulama dari sunnah. Adapun pendalilan dari sunnahnya adalah hadis-hadis dari athar mauquf dari Abdullah ibni Umar. Diriwayatkan dari Ma'mar an Ayyub as-Sikhtiyani dari Nafi' dari Ibnu Umar, dan diriwayatkan dari Malik an Nafi' an Ibnu Umar. Maka ini semuanya silsilah ad-Dhahabiyah, terutama dari Malik an Nafi' an Ibnu Umar. Sanadnya jelas sahih. Disebutkan kana Ibnu Umar yakrahu adzabiha idza dzubiha lam yastaqbalil qiblah. Bahwa Ibnu Umar dulu membenci sembelihan yang tidak dihadapkan kepada kiblat. Maka ini athar salaf yang sahih. Maka tambih adapun jika beristidlal dengan hadis marfu dari Nabi, maka tidak sahih. Telah diriwayatkan dari ashabi sunan, dari Abu Ayyas Az-Zuraqi, dari Jabir ibni Abdullah. Berkata Jabir ibni Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi menyembelih 2 kambing. Falamma wajahahuma, di saat dipalingkan keduanya ke kiblat oleh Nabi, maka Nabi mengatakan, wajahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Hadis ini jika sahih, bagus sekali pendalilan bagi kita tentang menyembelih menghadap kiblat. Namun hadis ini dhaif karena Abu Ayyas Az-Zuraqi majhul. Dan begitu pun datang dari Aisyah, yang mana diriwayatkan dari ashabus sunan, dari Aisyah yang sanadnya ada padanya Abu Sa'id Asy-Syami, yang mana Abu Sa'id Asy-Syami itu adalah rawi yang matruk. Berkata Aisyah, berkata Nabi, wahai Aisyah, lihatlah kepada sembelihanmu ini. Di saat Nabi menyembelih untuk Aisyah, maka tidaklah al-udhiyah idza wudi'a alal qiblah, di saat dibaringkan kepada kiblah, tidaklah inna min damiha walahmiha ya'ti yaumal qiyamah biwazniha, maka tidaklah dagingnya dan darahnya yang membuncah akan menjadi berat di hari kiamat kelak. Maka ini pun hadis yang dhaifun jiddan, karena di sanadnya ada Abu Sa'id Asy-Syami. Kesimpulannya datang dari 2 sahabat, dari Jabir bin Abdullah, yang mana padanya ada rawi yang dhaif, Az-Zuraqi majhul, dan datang dari Aisyah ada padanya rawi yang matruk, Asy-Syami tadi, Abu Sa'id. Maka tidak terangkat hadis ini kepada sahih ataupun hasan, namun cukup dengan athar Ibnu Umar. Maka dari sunnah-sunnah juga yang terakhir adalah di saat kita menyembelih, please jangan menyembelih itu ngantri satu-satu dan dibariskan sembelihan kita melihat saudaranya digorok lehernya dan terputus lehernya. Maka please diambil satu-satu dan disembunyikan, bahkan dari suara pun dijauhkan tempat sembelihan dan kandang. Maka telah datang hadis dari Ibnu Umar bahwa dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dzabiha falyurih dzabihatahu wa man yadbah falyuwari ataupun wayuwari anil bahaim. Maka barang siapa yang menyembelih agar menyembelih dengan cepat, dan barang siapa yang menyembelih agar tidak mempertontonkan saudaranya yang disembelih kepada saudaranya yang masih menunggu, karena akan mati 2 kali. Mati pertama karena feel, karena takut, karena stres, dan mati yang kedua mati karena digorok. Maka as'alullahal karim Rabbal arsyil azim an yahfadha biladana bilad Indonesia, NKRI Indonesia tercinta. Kita memohon kepada Allah yang maha agung dan mempunyai arsy yang sangat luas, agar Allah menjaga negeri kita NKRI. Dan kita doakan wulatul umur, Allah menjaga presiden kita, Allah menjaga wulatul umur dari para ulama yang di MUI ataupun para staf-staf yang mengurus pertanggungjawaban tentang permasalahan negeri ini. Allah menjaga mereka, Allah mahfadhum, dan Allah jaga mereka juga dari COVID-19. Maka doa kepada pemerintah kita adalah doa yang paling baik.
Seperti dikatakan Fudail ibnu Iyad, jika aku mempunyai doa yang mustajab, aku simpan doa itu kecuali untuk pemerintah kita. Karena jika pemerintah kita baik, maka negeri ini akan menjadi baik dan ibadah kaum muslimin akan menjadi baik. Maka Allah jaga negeri kita dari rongrongan kelompok khawarij, kelompok radikalisme, kelompok terorisme yang sibuk untuk mendemo pemerintah dan mendiskreditkan nama-nama baik mereka, dan ujung-ujungnya melaksanakan kudeta yang mana akhirnya negeri NKRI ditakutkan seperti negeri yang hancur dikarenakan civil war, perang saudara, dikarenakan tidak ada pemerintah, dikarenakan pemerintahan mereka digulingkan seperti di Suriah, seperti di Yaman, seperti di Libya, seperti di Irak, maka mereka hancur luluh lantak, ibadah pun sudah susah karena tidak ada pemerintah yang sah. Maka kita meminta kepada Allah agar Allah terus memberikan kenikmatan kepada kita dengan menjaga pemerintah-pemerintah kita dan juga menjauhkan pemikiran-pemikiran radikalisme terorisme dari kaum muslimin dan menjadikan mereka orang-orang ISIS semuanya bertobat kepada Allah dan kembali kepada jalan yang hak. Maka kita doakan pula agar Ma'had Muqbil Al-Wadi'i bisa menyelesaikan masjidnya, Masjid Muqbil Al-Wadi'i, dan Allah mudahkan urusan dakwah kita dengan penuh keikhlasan. Dan juga kita akhirnya meminta kepada Allah dunia dan akhirat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tafadhalu hafizakumullah.